Film diawali dengan nenek-nenek yang sedang kesepian. Nenek tersebut curhat kepada sebuah patung. Karena patung itu tidak mau menjawab, si nenek langsung menimpuk patung tersebut, hingga membuat hidung patung itu coplok dan jatuh ke tanah. Si nenek pun terkaget-kaget ketika melihat hidung patung yang coplok itu tiba-tiba tegak berdiri. Dan kabut putih pun datang bersama para pria yang berkolor. Dan berdasarkan legenda, mereka adalah para pria penjara segala lubang. Dan saat itu juga sang nenek langsung tersalomekan sampai kelabakan. Keesokan harinya, tiba-tiba hidung patung itu terlempar ke sebuah pasar. Dan tanpa sengaja, seorang emak-emak memegang benda itu. Dan tiba-tiba angin kencang dan kabut putih pun kembali muncul di pasar itu. Begitu juga dengan para pria penjara segala lubang. Dan mereka langsung menjarah ke semua lubang yang ada di sana, mulai dari lubang kambing, lubang ayam, dan bahkan lubang seorang kakek pun turut menjadi korbannya. Setelah kejadian itu, sang kakek pun menguburkan hidung patung di sebuah tempat yang sangat rahasia. Beberapa tahun kemudian, karena kejadian itu, terjadi perubahan di desa itu. Laki-laki dan perempuan bertukar peran. Para wanita melakukan pekerjaan berat, sedangkan para laki-laki menjadi bapak-bapak rumah tangga. Di desa tersebut ada seorang laki-laki yang sangat terkenal. Dia bernama Byun. Byun terkenal bukan karena kehebatannya, tapi karena burungnya yang sangat kecil dan letoy. Ternyata dulu Byun pernah digoyang betina tua, yaitu nenek-nenek yang ada di awal film tadi. Dari si nenek itulah cerita burung si Byun menyebar hingga sekarang. 제가 뭐가 어때서? 사실이요? Byun juga sering dibanding-bandingkan dengan kakaknya yang mempunyai rudal yang sangat besar, yaitu Kang Mok. 남자요, 진짜 남자지. Hingga pada suatu malam, Byun yang sudah tak tahan diolok-olok orang satu kampung pun mengamuk. Untung ada Kang Mok yang menenangkannya dengan lemah lembut. Ketika pulang, di tengah jalan mereka terpesona dengan gadis cantik yang bernama Yusan. Dan Yusan pun mulai menggoda mereka berdua dengan tarian mautnya. Di saat mereka sedang menghangatkan diri, Kang Mok pun merasa bersalah dengan apa yang sudah menimpa Byun. Karena dulu saat Kang Mok atraksi, dia tak sengaja membakar burungnya Byun. Dan bukannya memadamkan api dengan air, Kang Mok malah memadamkan api itu dengan jurus Raja Walinya. Singkat cerita, Kang Mok mengenalkan Yusan kepada Byun. Dan Kang Mok bilang bahwa beberapa hari lagi mereka akan mengadakan pesta perkawinan. Mendengar hal itu, Byun pun merasa cemburu dan pergi ke hutan. 형수야, Tak diduga-duga, di hutan Byun bertemu dengan si kakek pengembara yang sedang terkena jebakan Batman. Setelah Byun menolongnya, ternyata si kakek tahu permasalahan Byun dengan burungnya itu. Dan sebagai tanda terima kasih, si kakek mengatakan bahwa dia pernah mengubur ramuan ajaib di bawah patung cabul yang ada di pinggiran desa. Si kakek juga mengingatkan
bahwa Byun hanya boleh meminumnya 1 teguk saja, dan jika lebih maka desanya akan mengalami kesengsaraan. Dan berbekal petunjuk si kakek, Byun pun mulai mencari ramuan yang dimaksud itu. 그 병에 술을 마시게. Saat akan meminum ramuan itu, Byun teringat dengan perlakuan para penduduk desa. Dan karena dendam, tanpa berpikir panjang, Byun pun meminum habis ramuan itu hingga membuatnya teler. Saat terbangun, Byun bertemu dengan beberapa prajurit. Ternyata desa mereka mengadakan wajib militer. Karena Byun tidak ada di rumah, maka Kang Mok yang menggantikannya. Ketika Byun pulang ke rumah, terlihat rumah sudah kosong. Melihat pose tidur Yusan yang menggoda, burungnya Byun pun langsung meronta-ronta dan hampir membuat celananya Byun robek. Ternyata selain bisa membuat burungnya Byun tumbuh besar dan kuat, ramuan itu juga mampu membuat Byun meminum air 1 empang. Dan bahkan Byun juga mampu memadamkan kebakaran hutan hanya dengan air kencingnya. Dan dari situlah para wanita desa mengetahui keperkasaan Byun. Berbagai cara mereka lakukan untuk menggoda si Byun. Tapi Byun yang masih suka cokli dengan abu gosok itu pun selalu menolaknya. Hingga pada akhirnya bibik si penjual tua berhasil menggoda si Byun. Byun yang awalnya menolak tak sengaja melihat bulan. Dan tiba-tiba bahkan para wanita di kampung itu rela mengantri dan membawa hadiah demi bisa merasakan kegagahan burungnya si Byun. Ternyata berita tentang burungnya Byun sampai ke telinga sang raja, dan sang raja pun memberikan tantangan dengan imbalan kakaknya akan ditarik dari medan perang. Orang berkulit hitam itu mampu mengangkat 4 besi dengan burungnya, sedangkan si Byun, setelah perlombaan itu selesai, ternyata Kang Mok tidak ditemukan di medan perang. Tak sampai di situ, kesedihan Byun pun bertambah ketika melihat gadis yang dicintainya menderita sakit aneh. Dan si tabib bilang bahwa Yusan kekurangan cairan karena desa yang sedang dilanda kekeringan. Dan si tabib juga bilang bahwa hanya ada 1 cara untuk mengobatinya, yaitu Byun harus memberikan cairan kepada Yusan dengan cara Byun harus menggenjot Yusan. Malu-malu tapi pengen, dengan senang hati Byun pun melakukannya. Di sisi lain, kekeringan semakin melanda desa itu. Kakek pengembara yang mengetahui penyebabnya langsung mencari ramuan ajaib untuk menolong desa itu. Dan saat ditemukan, ternyata botolnya sudah kosong. Si kakek pun langsung teringat bahwa Byunlah pelakunya. Selain menyebabkan kekeringan, Byun juga telah menghamili seluruh wanita di desa tersebut. 마을엔 남정네라고는 강세뿐이었는데. Ketua RT setempat lalu memerintahkan warganya untuk menangkap si Byun dan akan dikorbankan kepada Raja Beruang. Ketika Byun akan kabur, Byun melihat kakaknya yang masih hidup namun kehilangan 1 kakinya. Byun yang semakin merasa bersalah akhirnya menyerahkan diri dan mau ditumbalkan untuk bercocok tanam dengan Raja Beruang. Upacara penumbalan pun dimulai. Byun dimasukkan ke dalam goa yang berisi beruang. Dan setelah Byun melihat bulan, Byun pun menjadi liar. Dan dengan ganasnya, Byun mencocok tanami beruang itu. Dan bersamaan dengan cerotnya Byun, beberapa tahun kemudian, desa pun kembali normal seperti sedia kala. Dan kita diperlihatkan anak-anak Byun. Mereka sedang melakukan penghormatan kepada Byun dengan karya air kencing yang indah.
Dan karena air kencing anak-anaknya Byun sudah membanjiri desa itu, maka film ini pun berakhir.